Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini kita beribadat pada Tuhan. Mari kita bawa kehidupan kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian pembukaan. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari sembah Dia. Ku sembahkan, haleluya, Tuhan. Ku sembahkan, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Mari puji dan sembah Dia. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Katakan bersama-sama, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Haleluya. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari sama-sama sambil kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan, ku sembahkan, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami memuji Engkau. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ini dari kerinduan hati kami, bahwa kami ingin selalu menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, Bapa yang baik. Kalau kami boleh ada pada saat hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa yang kami rasakan. Hingga pada saat hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul kembali, beribadah, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, Engkau siapkan setiap hati kami Tuhan, untuk menaikkan setiap puji-pujian penyembahan kami kepadamu. Biarlah setiap puji-pujian penyembahan kami kepadamu berkenan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua rangkaian ibadah kami pada hari ini. Biarlah kuasa-Mu turun atas kami Bapa. Kami serahkan awal hingga akhirnya nanti Bapa. Dengan urapan-Mu turun atas kami semua. Kami serahkan semua kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan. Tinggikan nama Tuhan, naikkan pujian dengan penuh sukacita. Dengan bertepuk tangan bersama-sama, kita naikkan hidupku, bukannya aku lagi, tapi Kristus Yesus itu ada di dalam kita. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Amin. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Haleluya. Puji Tuhan. Kesukaan sorga, Kesukaan sorga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. kesukaan sorga. Amin. Kesukaan Haleluya. sorga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Sama-sama katakan, ku jatuh cinta padanya. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Cinta. Ku jatuh Amin. cinta Haleluya. padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Haleluya. Cinta kita kepada Yesus bertambah dalam, tambah dan dalam lagi. Haleluya. Tidak ada yang kita ingini di dunia ini selain Yesus. Dan mari sama-sama kita naikkan pujian ini yang berkata, hanya Kau milikku di sorga, tiada yang kuingini selain hanya Engkau Tuhanku. Sama-sama sambil bertepuk tangan, hanya Kau milikku, Hanya Kau milikku di sorga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap
tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari dengan yakin kita mau katakan, hanya Kau milikku di sorga. Haleluya. Hanya Kau milikku di sorga. Amin. Haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Dia sumber kuat kita selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita persiapkan seluruh kehidupan kita, hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita mau dengar lagi firman Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan ini menjadi satu pedoman hidup bagi kehidupan kita, melangkah dalam kehidupan di dunia ini, mempersembahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Mari naikkan pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Biar hidup ini kita persembahkan untuk Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Amin. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Betapa hati kami mengucap syukur. Terima kasih kami kepada Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik buat kehidupan kami. Ini juga pengakuan kami kepada Tuhan. Mari Tuhan pakai hidup kami sebagai alat-Mu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan, kami percaya menyenangkan hati Tuhan. Kami juga semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong beracara bagi setiap kami, memberikan pengertian buat setiap kami akan firman-Mu, dan ajar kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah kami ya Tuhan, demikian urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Segala puji hanya bagi Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita lagi ada di dalam kebaktian online, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah saat ini, semua ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan melihat tentang bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ku hidup bagi Dia. Mari kita membuka Alkitab kita melihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, di dalam surat Roma pasal yang ke-12, kita akan membaca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sebuah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, nasihat Rasul Paulus kepada setiap orang percaya, dan karena surat ini ditujukan kepada jemaat yang di Roma, ini adalah merupakan nasihat Rasul Paulus kepada setiap jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang ada di Roma. Rasul Paulus menasihatkan kepada mereka untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Kita adalah orang percaya yang hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus memberikan sebuah pernyataan yang sangat baik kepada setiap orang percaya bahwa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah, itu berarti kita harus hidup hanya bagi Tuhan. Karena kita mempersembahkan
tubuh kita, mempersembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Nah, kalau kita mempersembahkan tubuh kita, seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan, berarti dalam seluruh apa yang kita lakukan, hanya kita lakukan untuk Tuhan. Kita hidup, selama kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus hidup hanya untuk Tuhan. Dari segala sesuatu yang kita lakukan, baik dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua adalah untuk kepujian nama Tuhan. Yang kita lakukan adalah semua menyenangkan hati Tuhan, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu kalau Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma dalam ayat yang sudah kita baca tadi bahwa mempersembahkan tubuh kita itu adalah merupakan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sudah tentunya dalam hidup kita, tubuh kita ini adalah tubuh yang kudus, tubuh yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam surat Roma ini, di dalam pasal yang ke-12 ini, ayat yang ke-1 dan ke-2, pernyataan untuk mempersembahkan tubuh ini adalah merupakan sebuah pernyataan di mana orang-orang yang menyerahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah sesuatu yang kudus, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini menandakan, membuktikan bahwa semua orang yang hidup menurut kehendak Tuhan, hidup bagi Tuhan, adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mundur di dalam pasal yang ke-6 di dalam surat Roma ini juga, di dalam pasal yang ke-6 di ayatnya yang ke-12, kita baca dari ayat yang ke-12, di sana berkata begini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa jangan lagi berkuasa. Artinya kita jangan lagi hidup di bawah kuasa dosa. Kita jangan lagi diperbudak oleh dosa. Kita bukanlah budak dari dosa lagi. Karena hidup kita mau serahkan untuk Tuhan. Kita mau berikan untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Kalau semua untuk Tuhan, berarti dosa tidak lagi berkuasa. Dan dikatakan selanjutnya, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sangat tegas Rasul Paulus katakan hal ini kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, berarti dalam seluruh hidup kita tidak lagi tunduk di bawah kuasa dosa. Kita tidak lagi menuruti keinginan-keinginan dosa. Ayat yang ke-13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, menjadi
orang yang hidup bagi Dia berarti adalah orang-orang yang hidupnya benar-benar sepenuhnya, baik dalam pikirannya, baik dalam perkataannya, baik dalam perbuatannya, adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak lagi menuruti keinginan-keinginan dosa. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jangan lagi kita mempergunakan tubuh kita, apapun dalam hidup kita, untuk menjadi senjata, atau untuk dikatakan untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ingat loh, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan kita. Tidak ada lagi hal-hal yang berbicara tentang kelaliman. Tidak ada lagi di dalam pikiran kita pikiran yang memikirkan hal-hal yang buruk. Tidak ada lagi di dalam perkataan kita memperkatakan perkataan yang tidak baik. Tidak ada lagi di dalam perbuatan kita perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Semua yang ada di dalam seluruh aspek hidup kita hanya kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat syarat yang seberat seperti ini, rasanya memang berat, Saudara. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan kita mau hidup menurut kehendak Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Karena Tuhan yang bertanggung jawab dengan kehidupan kita, maka Dia yang akan memberikan kepada kita kemampuan. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita dimampukan untuk hidup benar. Kita dimampukan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita mau hidup hanya untuk Tuhan. Hamba-hamba Tuhan ketika menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, meninggalkan semua, entah itu pekerjaan, entah itu segala aktivitas yang ada di dalam kebiasaan dalam dunia ini, dia harus tinggalkan itu. Dan dia hanya fokus hanya untuk Tuhan. Dia hanya fokus untuk melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itulah hamba-hamba Tuhan. Ketika menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Kita sebagai jemaat Tuhan, kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk hidup bagi Tuhan. Mungkin ada saatnya kita ada dalam satu suasana di mana kita ada di tempat pekerjaan kita, ada di tempat usaha kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada yang dalam hidupnya melakukan hal yang berkenan, tapi ada juga yang melakukan hidup yang tidak berkenan. Tapi kita sebagai orang percaya, anak Tuhan yang sudah hidup bagi Tuhan, kita dituntut untuk hidup berkenan kepada Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Rasul Paulus juga katakan tadi ayat yang kita sudah baca bersama, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati bagi dosa. Mati bagi dosa.
dosa kita, hidup kita yang dahulu mati, hidup yang penuh dengan dosa itu sudah mati. Kemudian sekarang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup sebagai orang yang sudah dibaharui di dalam Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita ada di tengah-tengah orang-orang yang memiliki dalam lingkungan kita, entah dalam tempat pekerjaan kita ataupun dalam lingkungan masyarakat kita. Kita hidup tinggal dengan orang-orang yang banyak, orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam hidupnya. Tapi yang harus kita ketahui bahwa kita harus tampil sebagai anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus tampil sebagai anak Tuhan yang selalu menunjukkan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Itulah orang-orang yang percaya. Itulah orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Hidup hanya bagi Tuhan. Hidup hanya bagi Dia. Selanjutnya kita melihat di ayat yang kedua di dalam Roma pasal yang ke-12 tersebut. Di sana Rasul Paulus menegaskan tentang tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak menjadi serupa dengan zaman sekarang ini. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, surat 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal 1, kita melihat di ayatnya yang ke-13. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 di sana berkata begini. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang hidup bagi Tuhan adalah orang-orang yang seluruh hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kudus. Paulus katakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Yang memanggil kita, dan kita menyerahkan hidup kita kepada Dia yang adalah kudus. Berarti kita pun harus hidup kudus. Kita pun harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita pun harus melakukan apa yang diinginkan oleh Dia. Yang dimana kita menyatakan diri untuk menyerahkan hidup kita. Dan kita mau hidup hanya bagi Dia. Berarti kita pun harus hidup sama seperti Dia. Kudus. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang keempat. Surat Efesus. Surat Efesus pasal yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-17 di sana berkata begini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Kata Rasul Paulus, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Di sana dikatakan pikiran yang sia-sia. Apa pikiran yang sia-sia yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Pikiran yang sia-sia itu adalah pikiran di mana apa yang dipikirkan oleh orang-orang tersebut adalah hal-hal yang buruk tentang orang lain.
merancangkan hal-hal yang buruk terhadap orang lain, merancangkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dengan orang lain. Itu pikiran yang sia-sia. Sebab apa yang dipikirkan itu adalah sesuatu yang sia-sia. Sementara kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam pikiran kita hanyalah melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana kerinduan kita, komitmen kita mau hidup bagi Dia. Pikiran yang sia-sia ini seringkali muncul dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hati-hati dengan pikiran yang sia-sia seperti ini. Ini akan membuat kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi biarlah kita mau menjadi anak Tuhan yang dikatakan di sana tidak hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita tidak hidup lagi sama seperti mereka. Kita tidak lagi mempunyai pikiran yang sia-sia. Tapi kita mau hidup kudus. Kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Karena di ayat 19 dikatakan, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan itu. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang sia-sia. Tidak ada hal-hal yang sia-sia dalam pikiran kita. Dan kita sekarang sudah hidup menurut kehendak Tuhan. Sehingga dalam hidup kita selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita selalu dibaharui. Apa yang dibaharui? Roh dan pikiran kita. Roh kita dan pikiran kita. Semakin kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, semakin kita bersandar kepada Tuhan, maka Allah, maka Tuhan akan membaharui dan kita selalu dibaharui roh dan pikiran kita. Sehingga yang muncul dalam roh, sehingga yang muncul dalam pikiran kita adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada lagi hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan. Tetapi yang ada adalah kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang ada di dalam pikiran kita yang keluar lewat perkataan kita adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan. Sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang ada dalam kehidupan orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, kalau kita melihat standar yang Allah tetapkan bagi kita yang mau hidup bagi Tuhan, yang mau hidup bagi Dia, rasanya memang berat. Tetapi sekali lagi saya katakan, kalau kita benar-benar menyerahkan hidup kita dan kita mau hidup menurut kehendak Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan bertanggung jawab dengan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera itu. Tuhan akan memberikan kepada kita sukacita itu. Sehingga kita mampu untuk hidup bagi Tuhan. Lewat apa? Lewat kita mempersembahkan hidup kita yang kudus ini. Hidup yang berkenan ini kepada Tuhan. Hidup yang berkenan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika kita hidup tidak serupa dengan dunia ini,
maka kita dapat mengetahui, maka kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita hidup menurut kehendak Tuhan, ketika kita hidup hanya bagi Tuhan, kita dapat mengetahui mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak berkenan. Tuhan memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman baru lewat Tuhan membaharui hidup kita, roh kita, pikiran kita dibaharui oleh Tuhan. Sehingga kita dapat memahami, dapat mengetahui mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan, mana yang harus kita lakukan, mana yang boleh kita lakukan sebagai orang yang percaya, mana yang tidak boleh, mana yang harus kita hindari. Sehingga dalam pikiran kita tidak ada lagi pikiran yang sia-sia itu. Tidak ada lagi pikiran-pikiran buruk dalam pikiran kita. Tidak ada lagi rancangan-rancangan yang tidak baik dalam pikiran kita. Yang ada dalam pikiran kita adalah kita mau memuliakan Tuhan. Jangan ada lagi pikiran-pikiran yang sia-sia dalam hidup orang-orang yang hidup bagi Tuhan. Tidak ada seperti itu. Yang ada adalah dia mau melakukan kehendak Tuhan. Yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana dia mau melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Ibadah yang sejati adalah bagaimana kita menyerahkan seluruh hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Hidup kita bagi Dia. Mari kita mau hidup bagi Tuhan. Hiduplah bagi Tuhan. Karena itu adalah sesuatu yang sangat mulia dalam hidup kita. Dan Allah berkenan untuk itu. Kita dapat membedakan mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Kalau di dalam Efesus pasal yang kelima ini juga, saudara kita melihat di dalam Efesus pasal yang kelima, di ayatnya yang ke-15, ya. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Supaya kamu mengerti kehendak Allah. Di mana kita dapat mengerti kehendak Allah? Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Pergunakanlah waktu yang ada. Mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan lagi kita dibodohi oleh hal-hal yang tidak berkenan di dalam dunia ini. Jangan lagi kita mau dibohongi oleh hal-hal yang tidak berkenan di dalam dunia ini. Yang pada akhirnya membuat kita tidak lagi hidup menurut kehendak Tuhan. Tapi mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Kita hidup di dalam rencananya Tuhan. Kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Satu ayat yang terakhir pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di dalam surat Filipi pasal yang pertama, Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21. Rasul Paulus katakan begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Rasul Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Kalau dia hidup, berarti hidupnya adalah hanya untuk Tuhan.
Seluruh hidupnya, seluruh apa yang dia lakukan, seluruh tingkah laku yang dia lakukan, itu hanya untuk Tuhan. Tapi kalau nanti Tuhan panggil, itu adalah keuntungan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hiduplah untuk Tuhan. Kalau kita masih ada sampai sekarang ini, kita masih menikmati ada yang ada di dalam dunia ini, walaupun dunia ini semakin hari bukan semakin baik. Tapi biarlah kita mau hidup untuk Tuhan. Kalau kita nanti dipanggil Tuhan, itu adalah keuntungan, bukanlah merupakan satu ketakutan bagi kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita mau hidup bagi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama nyanyikan itu pujian. Ku mau melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau hidup bagi Engkau, Tuhan. Hanya bagi Engkau. Kami mau mempersembahkan hidup kami hanya untuk Engkau, Tuhan. Biarlah kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Tolong mampukan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami akan tetap setia kepada Engkau, Tuhan. Kami akan tetap berpegang teguh kepada firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Inilah aku. Amin. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku serahkan Inilah kami, Tuhan. diriku Inilah kami, Tuhan. Semua untuk Engkau, Tuhan. Hanya untuk Engkau, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Terima kasih, Tuhan. ku
bebasku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah memanggil kami. Engkau yang sudah memilih kami Tuhan. Untuk mengikut Engkau, untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Inilah kami mau serahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Semua hanya untuk Engkau. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Roh Kudus-Mu menaungi kami. Untuk supaya kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Kami melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Engkau berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Di mana saja mereka berada saat ini Tuhan. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Engkau menjamah mereka saat ini Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kesembuhan daripadamu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini Tuhan. Dan biarlah kami tetap berpegang teguh kepada firman-Mu. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami tetap berpegang teguh kepada firman-Mu. Karena kami sudah menyerahkan seluruh hidup kami untuk Engkau, hanya untuk Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga, terima kasih. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita, mulai saat ini, besok dan seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.